Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDT Al-Amanah, Jakarta Utara, Sunter Agung. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini, yaitu membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 bab 11. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 3 bab 11 tentang kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Pada bab 11 ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syuaib. Membahas secara singkat. Nanti kalau lebih lengkapnya kita bisa baca di buku paket masing-masing. Nabi Syuaib merupakan keturunan dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Syuaib merupakan keturunan dari Nabi Lut alaihi salam. Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, cerdas, dan pandai dalam berdakwah. Nabi Syuaib dikenal sebagai orang yang saleh, cerdas, dan pandai dalam berdakwah. Nabi Syuaib diutus kepada penduduk Madian, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 85. Jadi Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madian. Ya, nanti kita lihat kenapa Nabi Syuaib diutus ke penduduk Madian dan berada di mana penduduk Madian tersebut. Baik, kita lanjutkan. Penduduk Madian. Madian berada di semenanjung Arab Barat Laut, di pantai timur Teluk Aqobah, ada di Yordania di Laut Merah. Teluk Aqobah ini lebih dekat ke Saudi Arabia. Jadi yang dilewati pantai yang dilewati Teluk Aqobah ini ada beberapa negara, salah satunya Yordania, Arab Saudi, ada Mesir. Ya. Jadi penduduk Madian berada di semenanjung Arab Barat Laut. Ya. Kemudian Madian merupakan wilayah yang subur. Ya. Wilayah Madian merupakan wilayah yang subur sehingga dimanfaatkan oleh penduduknya untuk bercocok tanam, dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Karena tanahnya yang subur, maka dimanfaatkan oleh masyarakatnya atau oleh penduduk Madian untuk bercocok tanam dan berdagang. Ini adalah wilayah Madian. Kemudian, bagaimana sifat dan akhlak penduduk Madian? Kita lihat sifat dan akhlak penduduk Madian. Yang pertama, ingkar kepada Allah dan Rasul. Ya. Penduduk Madian sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak lagi mau menyembah Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah sebagaimana yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Syuaib diutus, sudah ada nabi sebelumnya yang diutus untuk memperingatkan mereka agar menyembah Allah. Tapi mereka tetap tidak mau, tetap ingkar, tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka malah berbuat syirik, yaitu mereka menyembah pohon lebat yang disebut dengan Aika. Jadi karena wilayah tersebut subur, maka ditumbuhi banyak tanaman dan ada satu pohon yang sangat lebat, dan mereka menganggap itu pohon tersebut membawa keberkahan sehingga mereka menyembahnya. Mereka menganggap pohon tersebut dapat memberikan pertolongan dan mengabulkan setiap permohonan mereka. Nah, ini adalah salah satu alasannya kenapa Nabi Syuaib diutus oleh Allah SWT ke penduduk Madian. Yang pertama karena dia ingkar kepada Allah, yang kedua dia membuat kesyirikan, yaitu menyembah pohon lebat, yaitu pohon Aika. Kemudian selanjutnya penduduk Madian
sifatnya atau akhlaknya membajak dan merampas hak orang lain. Penduduk negeri Madian berperilaku sangat buruk dan sangat keji. Mereka sudah tidak lagi mempunyai hati nurani. Mereka suka membajak atau merampas harta manusia yang melintas di daerah mereka. Jadi setiap ada orang atau pendatang baru, mereka merampas barang-barang yang dibawa oleh orang itu. Mereka tidak peduli lagi dengan keselamatan orang lain. Mereka tidak peduli lagi dengan hak orang lain. Mereka membajak dan merampas hak orang lain. Jadi kalau ada yang lewat depan wilayah mereka, mereka rampas. Ini yang terjadi di penduduk Madian. Ternyata bukan hanya itu, mereka juga curang dalam berdagang. Mereka suka berlaku curang dalam berdagang. Mereka suka menipu dan mengurangi takaran timbangan. Ya. Mereka suka mengurangi takaran dalam timbangan ketika jual beli. Pada intinya sudah tidak ada lagi kebaikan pada diri penduduk negeri Madian. Pada intinya sudah tidak ada lagi kebaikan pada penduduk negeri Madian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mengutus nabinya yaitu Nabi Syuaib kepada mereka untuk memberikan peringatan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Bahwasanya suburnya tanah yang mereka nikmati itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Ya. Penduduk Madian, mereka durhaka, mereka selalu berbuat maksiat, hidup mereka sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka curang dalam berdagang, mereka mengurangi timbangan, mereka menyembah kepada selain Allah yaitu menyembah pohon aikah yang mereka sebut dengan aikah. Ya. Kemudian Nabi Syuaib datang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama mengajak penduduk Madian untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib memberikan peringatan kepada mereka agar menyembah kepada Allah dan beribadah kepadanya, agar mensyukuri setiap pemberiannya. Bahwasanya alam yang subur yang mereka nikmati, yang mereka tinggali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, mengajak mereka untuk meninggalkan perilaku buruknya. Tadi kita tahu perilaku buruknya, merampas hak orang lain, merampok, membajak, kemudian curang dalam timbangan, curang dalam berdagang, mengurangi takaran timbangan. Itu semua akhlak buruk penduduk Madian dan tugas Nabi Syuaib untuk memberikan mereka peringatan bahwasanya kita harus meninggalkan semua perilaku buruk dan kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajak mereka untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanah yang subur. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, tanahnya subur sehingga banyak pepohonan. Dan ternyata ada satu buah pohon besar yang lebat. Mereka anggap pohon itu memberikan pertolongan. Mereka menganggap suburnya tanah itu karena adanya pohon itu. Terus kemudian mereka menyembahnya yang disebut dengan pohon aikah. Ini adalah dakwah Nabi Syuaib. Tapi pada kenyataannya hanya sedikit yang percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Hanya sedikit yang percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Artinya hanya sedikit yang beriman kepada Allah dari sekian banyak penduduk Madian. Setelah itu, karena penduduk Madian sudah tidak mau lagi diperingati, sudah tidak mau lagi menerima dakwah Nabi Syuaib, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Ya. Nabi Syuaib terus memperingati mereka dengan azab Allah yang akan datang jika mereka tetap dalam kesesatan dan kemaksiatan. Nabi Syuaib terus memberikan peringatan kepada mereka agar menyembah Allah, agar mensyukuri nikmat Allah, agar meninggalkan semua perilaku buruknya. Karena semua itu jika tidak ditinggalkan, maka azab Allah akan datang. Tapi apa yang terjadi? Penduduk Madian
malah menjawab ancaman, menjawab semua itu dengan sebuah ancaman. Mereka tidak mau mendengarkan Nabi Syuaib. Mereka tidak mau mendengarkan arahan atau nasihat Nabi Syuaib. Justru sebaliknya, mereka malah mengancam Nabi Syuaib dan kaumnya. Ya, mereka mengancam dan pengikutnya dengan memberikan pilihan. Yang pertama, mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota Madian. Jadi semua penduduk Madian sudah tidak mau lagi beriman kepada Allah, sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib selalu memberikan peringatan. Kalau penduduk Madian tidak berubah, masih tetap melakukan kemaksiatan, masih tetap melakukan curang dalam berdagang, mengurangi timbangan, tidak beriman kepada Allah, menyembah pohon, maka azab Allah akan datang. Ternyata penduduk Madian malah berani menentangnya dengan ada ancaman. Mereka memberikan dua pilihan kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya. Ikut kebiasaan mereka, ikut agama mereka, atau meninggalkan negeri Madian. Akhirnya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diampuni dosa-dosanya dan diberikan balasan apa yang mereka lakukan. Nabi Syuaib dan pengikutnya pergi dari negeri Madian, dan bentuk siksa atau azab untuk penduduk Madian yang pertama, setelah kepergian Nabi Syuaib, negeri Madian dilanda cuaca yang sangat panas sehingga tanah dan sumur pun kering. Cuaca yang sangat panas sehingga tanah dan sumur pun kering. Mereka sulit mendapatkan air. Tanahnya kering, tumbuh-tumbuhannya pada mati. Semuanya mati karena kekeringan. Hewan-hewan banyak yang mati, tumbuhan banyak yang mati karena kekeringan. Ini azab yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petir dan gempa atau guncangan yang dahsyat. Ketika panas, azab berupa cuaca yang sangat panas, mereka melihat ada segumpalan awan hitam. Mereka mengira itu akan terjadi turun hujan. Ternyata yang terjadi apa? Mereka disambar oleh petir, dan setelah itu terjadi gempa atau guncangan yang sangat dahsyat. Ini adalah bentuk azab atau bentuk siksaan untuk penduduk Madian yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang tidak mau mendengarkan arahan dari Nabi Syuaib. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Syuaib dan penduduk Madian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita menikmati nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran Allah, meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ajaran agama Islam. Baik anak-anakku, terima kasih. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.